Alhamdulillahil wahidil qahhar, mujibid da'awatil azizil ghaffar, khaliqis samawati wal ardi wal bihar, mujris sahabi wal riyahi wal anhar. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses yang sebenarnya bukanlah semata-mata ketika orang banyak harta, banyak keluarga, tinggi jabatan, dan apapun yang dimau dia bisa dapatkan dalam urusan dunia. Bukan itu sukses yang sebenarnya. Tapi sukses yang sebenarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sukses yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hakikat daripada kesuksesan ukurannya bukan di dunia, tapi di akhirat, ketika dia selamat dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, yang disebut oleh Nabi mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan dalam surga yang disiapkan oleh Allah, yang mana kenikmatan itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan oleh hati manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga memiliki 8 pintu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga atau pintu surga itu ada 8 jumlahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan penduduk surga dari pintu mana dia adalah ahlinya. Maka seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang ahli salat, artinya ahli salat adalah orang-orang yang salatnya bagus, salat-salat fardunya bagus, ditambahkan dengan salat-salat sunnah, maka dia akan masuk surga dari pintu yang bernama pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah, kata Nabi, du'iya min babis shadaqah. Siapa yang dia termasuk ahli sedekah, pandai bersedekah, maka akan dimasukkan surga, dipanggil dari pintu sedekah. Dan Rasulullah mengatakan, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang pandai berpuasa, maka akan dimasukkan surga, dipanggil melalui pintu ar-rayyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa pintu yang lain disebutkan oleh sebagian para ulama. Kalau 4 tadi disepakati oleh para ulama, ada 4 yang lainnya seperti pintu tawakal, pintu zikir, pintu bakti kepada orang tua, dan juga pintu taubat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Bakar pun pernah penasaran dengan hadis ini. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, mana mungkin satu orang kemudian hendak masuk surga lalu dia bisa masuk dari semua pintu itu? Tapi maksudnya adalah dia bebas memilih seperti dari hadis-hadis yang lain. Maka Rasulullah pun
mengatakan, qala na'am wa arju an takuna minhum, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, ya wahai Abu Hurairah, seseorang bisa masuk ke surga dari pintu mana saja yang berjumlah 8 tadi yang dia mau, dia suka, dan aku berharap kepada Allah agar engkau termasuk mereka-mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka siapa saja orang-orang yang akan masuk surga diperintahkan memilih pintu mana saja yang ia mau, dan ini merupakan fadilah keutamaan yang sangat besar. Maka yang pertama tidak lain adalah Rasulullah SAW. Beliau akan masuk ke dalam surga, bahkan dia yang pertama kali membuka pintu surga, dan dia akan dipanggil dari pintu mana saja akan masuk surga, bebas. Rasulullah bebas memilihnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ahli, pandai dalam semua amal kebajikan. Beliau ahli salat, ahli zakat, ahli jihad, ahli sedekah, ilmu, zikir, dan semuanya. Pantaslah Rasulullah adalah orang pertama kali yang diperintahkan untuk memilih pintu surga mana saja yang ia mau. Lalu yang kedua adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena dia adalah disebutkan oleh Nabi SAW, afdalul ummati ba'dal anbiya'i Abu Bakrin. Manusia yang terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Lalu yang kedua sebabnya adalah karena Abu Bakar sempat didoakan oleh Nabi SAW, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap kepada Allah agar engkau wahai Abu Bakar termasuk mereka yang bisa memilih pintu surga mana saja yang engkau mau. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa amalan ini kalau kita lakukan, maka kita akan masuk ke dalam surga dengan keutamaan yang besar, yaitu memilih pintu surga mana saja yang kita mau. Apakah amalan itu? Amalan itu adalah menggabungkan salat fardu, puasa Ramadan, bayar zakat dengan sebaik-baiknya, lalu menjauhi 7 dosa-dosa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min 'abdin yusalli salawatil khams, as-salawatil khams, wa yasumu Ramadan, wa yukhrijuz zakah, wa yajtanibul kaba'ir as-sab'a, illa futihat lahu abwabul jannah, faqila lahu dkhul bisalam." Kata Nabi SAW, kalau ada seorang hamba yang benar-benar salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayarkan zakatnya, dan menjauhi 7 dosa besar, maka akan dibukakan semua pintu surga, dia bebas memasukinya, dan dikatakan, masuklah silakan, yaitu dari pintu mana saja yang kau mau, dengan keselamatan. Dan 7 dosa besar itu bagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu kesyirikan, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, lari dari medan perang, makan harta anak yatim, makan riba, dan membunuh dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada amalan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah amalan ini bisa menjadikan sebab orang itu bebas memilih pintu surga yang ia mau, yaitu berinfak atau menginfakkan 2 harta sekaligus. Yang biasanya orang itu nafkah atau infak 1 harta, 1 benda, tapi dia melebihkan 2 kali lipatnya, tentu saja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian. Maka Rasulullah mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati, akhrajahu Muslim. Barang siapa menginfakkan 2 benda atau harta sekaligus yang ia miliki di jalan Allah, maka dia akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8 tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 benda di sini sebagian para ulama mengatakan adalah hal-hal atau harta-harta yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, seperti orang yang berinfak 2 ekor kuda, 2 ekor onta, 2 ekor baju besi untuk berperang, dan lain sebagainya. Tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah baik itu dalam masalah jihad ataupun yang lainnya, yang penting itu adalah di jalan Allah berupa kebaikan. Jadi siapa saja yang berinfak sekaligus menginfakkan, kalau dia makanan berarti 2 kali lipat dari biasanya. Dia menginfakkan harta, baju misalnya 2 baju sekaligus, menginfakkan dinar 2 dinar, menginfakkan dirham 2 kali lipat dari biasanya, menginfakkan harta benda yang lainnya 2 kali lipatnya, maka saat itu
Allah menyeru dia nanti di surga untuk masuk pintu surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, masih ada beberapa kelompok yang memiliki keistimewaan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang jumlahnya 8 tadi. Mana yang ia mau maka dia akan memasukinya. Di antaranya adalah mereka orang tua yang sabar ketika mendapatkan musibah. Musibahnya adalah kematian 3 anaknya yang belum mencapai balik, belum dewasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hintha illa talaqqawhu min abwabil jannati tsamaniyah min ayyiha sya'a dakhal." Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan, kalau ada seorang hamba ditinggal mati oleh 3 anaknya yang masih kecil belum dewasa, maka nanti di surga anak-anak ini akan menyambutnya dan akan dipanggil orang tua yang kehilangan 3 anak tadi dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dari mana saja mereka memasukinya, dia mau maka dia akan memasukinya. Dan yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini khusus untuk kaum muslimah. Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha faltadkhulil jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'at. Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada wanita muslimah salat 5 waktunya, puasa sebulan penuh Ramadan, taat kepada suaminya dalam hal-hal yang baik, kemudian menjaga kehormatannya, maka silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, memasuki surga dari pintu mana saja yang berjumlah 8 dari pintu surga yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita agar kita bersemangat dalam amal kebajikan, terutama amalan-amalan yang bersifat wajib atau fardu dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.